Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhib. Saya akan mempresentasikan pertemuan ke-11, yaitu dengan berjudul Geopolitik Indonesia dalam wujud Nusantara, dalam wujud wawasan Nusantara. Dengan tujuan presentasi ini, kita mampu menjelaskan wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami dan menganalisis dinamika dan tantangan wawasan Nusantara di masa depan. Yang pertama, konsep geopolitik. Perkembangan geopolitik diawali dengan gagasan Frederick Russell 1844 sampai 1904. Berpendapat ilmu bumi politik disebut political geography. Sebutan dikembangkan serta diperbesar cakupan oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf Klejen dari 1864 sampai 1962 bersama Karl Horshofer Jerman membuat geographical politik serta dipersempit geopolitik. Perbandingan kedua sebutan berpusat pada titik atensi serta penekanannya. Apakah terdapat bagian geografi atau bagian politik? Ilmu bumi politik, political geography menekuni tanda-tanda geografi. Berdasarkan perspektif politik, sebaliknya geopolitik menekuni tanda-tanda politik berdasarkan sudut geografi. Geopolitik menguraikan landasan ekspresi guna memastikan substansi kebijaksanaan nasional. Guna menciptakan harapan, prinsip geopolitik melahirkan suara wawasan nasional. Definisi geopolitik berkembang dan digunakan pada abad ke-19. Namun konsep pemahaman meluas abad 20. Selaku ilmu penyelenggaraan pandangan dan kebijakan negara yang memiliki relasi dengan problematika geografi di area lingkungan hidup. Menurut etimologis, kata geopolitik bermula dari bahasa Yunani. Artinya bumi selaku wilayah hayati, sementara itu istilah politik bermula dari polis, artinya kesatuan komponen rakyat akan berdiri sendiri serta negara. Selanjutnya, bahwa telah bermakna keperluan politik mengandung organisasi umum warga negara dalam wujud bangsa. Kesempatan bangsa landasan idil mengenai geopolitik berwujud suatu ilmu pelaksanaan negara yang mana apapun kebijakannya dihubungkan dengan problem-problem geografi, wilayah, bahkan lingkungan tinggi. Suatu bangsa. Frederick Russell memperkenalkan sebutan ilmu bumi politik, political geography. Rudolf Klejen mengatakan geographical politik dengan geopolitik dalam singkatannya tersebut. A. Teori geopolitik. Teori geopolitik menurut Frederick Russell. Menurut Frederick Russell mengatakan suatu negara merupakan organisme yang hayati. Ruang tinggal sekelompok orang dalam suatu bangsa merupakan ciri khas negara. Pertumbuhan negara berrelasi melalui pertumbuhan organisme bahwa mengutamakan ruang hayati yang cukup guna bertumbuh dengan langkah besar. Sebab perihal tersebut, apabila negara berharap stabil dalam perkembangan dan pertumbuhan, maka urgen akan ekspansi yaitu perluasan wilayah sebagai ruang hidup. Konsepsi akan teori diketahui dengan teori organisme serupa teori biologis. Yang kedua, teori geopolitik menurut Rudolf Klejen. Menurut Rudolf Klejen menghubungkan kembali sisa-sisa teori organisme. Ia bersikap tegas mengatakan negara merupakan organisme yang bukan hanya serupa, lebih dari itu. Yang ketiga, menurut geopolitik Karl Horshofer. Berpegangan pada pendapat Russell serta Klejen, tokoh Karl Horshofer pada tahun 1896 sampai 1946 berpusat pada Lebensraum, ruang hidup, serta paham ekspansionisme. Apabila kuantitas komponen negara berkembang besar dan tak terbendung kembali luas wilayah, sehingga perlu adanya perluasan wilayah negara sebagai ruang hayati guna warga negara. Satu autarki merupakan cita guna mewujudkan keperluan individu tanpa bergantung di luar negara, serta regional ialah penguasaan atas wilayah-wilayah yang digunakan. Yang keempat, teori geopolitik menurut Halford Magdiner. Menurut Halford Magdiner memiliki pandangan akan politik lebih strategis, ialah daerah-daerah jantung dunia. Perlu adanya penguasaan. Pandangan ini diketahui sebagai teori daerah jantung. Bagi pihak telah menduduki daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia dinilai dapat menduduki pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga berakhir dengan penguasaan dunia seutuhnya. Hubungan akan konsepsi ini membutuhkan adidaya militer besar selaku persyaratannya, melahirkan kembali konsep penguasaan benua atau konsep kekuatan di darat. Yang kelima, menurut Alfred Thiel Mahyen,
Perkembangan terjadi pada tahun 1840 hingga 1914 oleh Alfred Thayer. Mahan mengatakan rancangan geopolitik memerlukan dukungan tidak hanya adidaya darat maupun penting akan daya maritimisme. Lahirlah pengembangan baru yang lebih luas, ialah wawasan bahari, dikenal dengan konsep kekuatan di laut. Bahwasanya siapapun yang mampu menaklukkan laut maka mampu menaklukkan dunia. Yang keenam, teori menurut Gillard William Mitchell. Mereka mengatakan bahwasanya daya dari Gantara intens berpeluang besar melakukan pertempuran memusnahkan lawan. Berdasarkan perihal tersebut, mereka berpendapat memunculkan armada dengan adidaya yang kuat memberikan potensi besar dengan pengoperasian tanpa dukungan armada lain dengan strategi pemusnahan lawan di kandangnya. Bahkan melalui titik belakang metode pertumbuhan atas ini lahirlah wawasan di Gantara atau konsep kekuatan di udara. Yang ketujuh, menurut Nicholas J. Speakman, tokoh yang mencetus teori daerah batas di tahun 1879 hingga 1936, Nicholas memisahkan dunia dalam 4 lingkup wilayah. Jantung, offshore continental land, memiliki lingkup wilayah di pantai benua Eropa Asia. Oceania Belt memiliki lingkup wilayah laut di luar pulau Eropa Asia Afrika Selatan, dan New World memiliki lingkup wilayah Amerika. B. Teori kekuasaan serta geopolitik Indonesia. Ajaran wawasan Nusantara di Indonesia dikembangkan berdasarkan teori paham nasional dalam universal. Wawasan tersebut dibuat serta dimaknai sebagai pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia serta geopolitik Indonesia. Yang satu, pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia meyakini paham mengenai perang dalam damai ialah bangsa Indonesia cinta damai, tetapi ialah lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. Hal ini bermakna pergaulan dan interaksi dengan setiap insan bangsa serta bersatu dengan bangsa yang lain di berbagai dunia, menandakan situasi yang penting diusahakan. Sementara itu, pemakaian armada nasional pada bentuk peperangan dipergunakan pada situasi mendesak dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, harkat dan martabat serta integritas Indonesia dengan mengupayakan sebesar mungkin guna menghindari wilayah Indonesia menjadi kawasan perang. Akibatnya, negara Indonesia perlu memiliki rencana, persiapan, serta memaksimalkan sumber daya nasional dalam tepat serta pekerjaan sesuai peradaban. Yang kedua, paham geopolitik Indonesia. Pandangan mengenai Indonesia mempercayai paham kepulauan ialah paham yang berkembang berasal melalui asas archipelago yang cukup berlainan melalui pemahaman archipelago dengan bangsa barat lainnya. Berdasarkan paham Indonesia, mengutarakan laut merupakan penghubung, membentuk kawasan Nusantara menjadi satu komponen kuat tenaga penjajah air, dikenal sebagai negara kepulauan. Yang C, paham geopolitik bangsa Indonesia. Sesudah mengetahui rancangan geopolitik yang diungkapkan ke seluruh negara-negara di dunia, perlu bagi setiap insan guna mengenal dan menemukan sejarah serta dasar geopolitik yang diterapkan di negeri Indonesia. Geopolitik didefinisikan suatu tatanan politik, bahkan arkeologasi berbagai penjagaan serta strategis nasional akan digerakkan melalui aspirasi geografi nasional, berfokus pada perurusan penilaian geografi, kawasan, bahkan teritorial serta penyeluruh. Dalam tatanan negara, seumpama ditentukan serta menghasilkan effort langsung bagi tatanan politik negara. Barangkali keberhasilan akan politik negara berpeluang besar untuk geografi negara yang menjalani. Geopolitik berfokus di geografi sosial, hukum geografis, mencakup atmosfer, keadaan serta susunan geografi dengan keseluruhan perihal dinilai sebadan dan sejalan melalui kegambaran kasih geografi negara. Menjadi negara kepulauan melalui masyarakat berbeda, terdapat unsur kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki negara Indonesia. Jadi kelemahan negara Indonesia terdapat melalui keanekaragaman pulau serta kemajemukan masyarakat dengan identitas penting disatukan menjadi komponen bangsa dan komponen tanah air. Seperti apa yang telah dikorbankan melalui semangat juang pendiri bangsa, selanjutnya kekuatan pada bagi serta situasi geografis strategis serta kelimpahan sumber daya alam. Pacuan kuat guna menghasilkan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia terwujud di masa Sumpah Pemuda diadakan 1928 serta diteruskan kembali melalui semangat juang kemerdekaan dengan titik keberhasilan masa proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Pelaksanaan NKRI selalu tatanan kehidupan nasional berdasarkan serta berdiri jalan pemikiran konstitusi UUD 1945.
Pilar geopolitik Indonesia di beberapa sebelumnya mengartikan tidak adanya wujud semangat Indonesia guna perluasan kawasan menjadi tempat kehidupan sesuai aspek historis. Keputusan bersama yang disepakati para pemimpin negara Indonesia merupakan kawasan Indonesia merdeka ialah kawasan bekas jajahan Belanda ataupun ex-Hindia Belanda. Kawasan ini mempunyai leadership dan karakter geometris. Soekarno berpendapat perihal tersebutlah yang perlu dipersatukan serta dipertahankan. Usaha mewujudkan kesadaran guna menyatunya seluruh golongan dalam kebutuhan kawasan Nusantara dengan konsepsi wawasan Nusantara. Ciri nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang tidak serta tidak kosmopolitanisme. Pertumbuhan nasionalisme Indonesia pada ajang internasionalisme mewujudkan kerjasama positif pada bangsa sekitar dengan sepadan. Sesuai perihal itu, Indonesia bertanggung jawab guna memenuhi hal-hal yang disepakati. Usaha guna membentuk persatuan serta keutuhan kawasan ialah menemukan kawasan Indonesia bangsa. Kawasan Indonesia bangsa Indonesia ialah kawasan Nusantara. Sehubungan dengan konsep geopolitik sebagai suatu kawasan yang berhentikan pada kekuatan, maka perlu juga diketahui beberapa konsep tentang kekuatan. Kekuatan sebagai suatu wawasan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, wawasan dirgantara, dan wawasan kombinasi. Yang poin kedua, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Hadirnya konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia mewujudkan keleluasaan dengan kenegaraan isi, tumbuhan, hewan, dan serta penduduk yang menghuni kawasan tersebut. Tetapi, konsepsi wawasan Nusantara mengimbau setiap warga negara guna melihat keleluasaan wilayah serta keragaman yang ada membentang suatu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dalam kehidupan berbangsa menjadi suatu kesatuan. Biasanya luas kawasan Indonesia mewariskan tantangan Indonesia guna mengelola dikarenakan mewariskan tantangan untuk Indonesia guna mengelolanya. Keluasaan wilayah mengakibatkan munculnya ancaman serta sebaliknya mempunyai potensi kemajuan serta kebermanfaatan. Secara umum, kalian telah mengidentifikasi kehadiran energi positif serta negatif pada wilayah Indonesia yang bercorak Nusantara. Dan wilayah Indonesia menjadi keunikan akan kesatuannya meliputi: 1. Memiliki negara kepulauan. Yang kedua, luas wilayah yang begitu besar. Yang ketiga, jangkauan utara selatan dan jangkauan timur barat yang begitu panjang. Yang keempat, terletak di persilangan kedua benua serta kedua samudra. Yang kelima, terletak di garis khatulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Yang keenam, menjadikan pertemuan 2 jalur gunungan ialah Mediterania serta Sirkum Pasifik. Yang ketujuh, posisi 60 lintang utara, 110 lintang selatan serta 950 bujur timur dan 141 bujur timur. Yang ke-8, kawasan subur serta mampu menghidupi masyarakatnya. Yang ke-9, memiliki melimpah akan flora fauna serta sumber daya alam. Dengan itu, kehadiran wawasan Nusantara yang memiliki Indonesia memberikan pembaruan pengembangan segala bidang yang ada diwujudkan dalam implementasi kehidupan sehari-hari bermasyarakat Indonesia yang bercorak multikultural dari sudut kebudayaan, adat istiadat, tata bicara, kepercayaan masyarakat, penyebut dan sebagainya. Yang 1, kehadiran Kepulauan Nusantara selaku keutuhan politik bermakna maka kebutuhan wilayah nasional seluruh isi serta kandungannya menjadikan satu wilayah daya tampung, wadah, ruang hidup serta kesatuan aset milik bersama. Maka masyarakat Indonesia tersusun bermacam suku serta berinteraksi melalui bahasa daerah didukung kepercayaan mempunyai agama serta Tuhan Yang Maha Esa menjadikan keutuhan negara yang pula seluas-luasnya. Yang kedua, kehadiran Kepulauan Nusantara selaku keutuhan ekonomi bermakna maka kekayaan kawasan Nusantara secara potensial ataupun efektif merupakan aset serta punya bersama. Maka kebutuhan hidup kebutuhan penting terpenuhi merasa semua wilayah Indonesia. Taraf pertumbuhan ekonomi perlu serasi serta seimbang di seluruh daerah, tidak perlu meninggalkan corak yang dipunyai daerah pendaya gunaan kehidupan ekonomi.
Yang ketiga, kehadiran Kepulauan Nusantara selaku keutuhan sosial budaya bermakna, maka masyarakat Indonesia merupakan keutuhan berberi kehidupan negara menjadi Indonesia, bangsa yang selaras sesuai arah kemajuan padan, menyeluruh, seimbang, serta kebersamaan kehidupan kemajuan bangsa. Yang keempat, kehadiran Kepulauan Nusantara selaku keutuhan pertahanan dan keamanan bermakna, maka setiap serangan akan satu pulau atau satu daerah menjadi serangan untuk seluruh bangsa serta negara. Maka seluruh warga negara mempunyai persamaan hak serta kewajiban dalam rangka membela negara serta bangsa. Penerapan wawasan Nusantara pada bidang pertahanan serta keamanan meningkatkan kesadaran mencintai tanah air serta bangsa dengan berujung pada sikap bela negara setiap warga Indonesia. Dinilai aset utama yang mampu mendorong dukungan seluruh warga negara Indonesia saat menemui serangan hanyalah sikap cinta tanah air. Dan kesimpulan pemekaran tersebut, wawasan Nusantara bertujuan sebagai wawasan pembangunan. Maka pembangunan nasional perlu meliputi pembangunan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Dan demikian presentasi dari saya, Abdul Muhib. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan ya. Demikian pertemuan 11 tentang geopolitik Indonesia dalam wujud wawasan Nusantara sudah selesai ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.